Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Disorot netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi Wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada di dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat bagaimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan itu kan. Tetapi kita mau lihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam satu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu para kepala segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru hendak diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, tentunya juga sudah mendengarkan sedikit pernyataan atau tanggapan Rocky Gerung mengenai pidato Gibran yang mengatakan para. Dan tentunya banyak juga saudara-saudara kita atau tanggapan netizen mengenai pidato Gibran. Gibran seharusnya sangat profesional karena Gibran adalah sebagai cawapres. Apakah Prabowo marah mengenai pidato Gibran? Tentunya akan marah karena sebagai cawapres adalah sebagai public figure politik yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat signifikan. Sedangkan Gibran dengan mengatakan para di pidatonya tentunya tidak layak. Ya, sebenarnya sah-sah saja dia menyambut ataupun memberikan hormat terhadap menteri ataupun lain-lainnya yang hadir di acara tersebut. Teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit komentar-komentar dari saudara-saudara kita mengenai tanggapan Rocky Gerung dan pidato Gibran yang mengatakan para tersebut. Nah, mari kita bacakan dan mari kita simak juga. Nah, di sini ada komentar dari saudara Panda Alas mengenai tanggapan pernyataan atau pidato Gibran atau tanggapan Rocky Gerung. Gibran itu wapres yang dipaksa untuk menyombong tali pengaruh beliau di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Memang sejak awal pencalonan Gibran memang sangat banyak pro dan kontra terhadap pencalonan Gibran. Ya, sebenarnya sah-sah saja ketika Gibran maju sebagai cawapres.
banyak dorongan-dorongan yang terjadi pada saat itu. Ini sangat menarik teman-teman. Nah, dari saudara, kata pendukung cerdas, hebat, bahkan ada bilang wali. Saya malu lihatnya. Nah, kapan Indonesia maju kalau cuman persoalan kata saja, maknanya multifasir persoalan. Seperti tidak ada lagi yang bisa dikomentari. Dari ngomongan udah nggak benar, gimana otak yang mikir ngap. Tentunya, sebenarnya sah-sah saja sebagai sambutan. Cuman, kalau acara besar tidak pantas sebenarnya mengatakan para kiai, para menteri atau para ibu-ibu, para tentunya itu kurang profesional tentunya sebagai capres. Rocky Gerung jadi apa dan apa yang disumbangkan untuk rakyat? Nah, Rocky Gerung adalah sebagai pengamat politik atau yang disebut sebagai prof ilmu filsafat, yang dimana banyak acara-acara TV yang telah diundang ataupun pemikiran-pemikiran Rocky Gerung yang sangat kritis. 287 rakyat Indonesia dapat wapres beginian. Para itu kalau nggak salah seperti tempat jemuran gitu ya. Gibran itu reinkarnasi Jenderal Sudirman. Itu dikatakan langsung oleh Gus Dur, jenderal kecil kali. Mau tanya, ini sama netizen di Kamus Bahasa Indonesia ada nggak bahasa para? Tentunya tidak ada. Yang ada adalah sayur para atau yang disebut sayur pare. Saya selalu Pak Gibran dengan usaha kerja kerasnya mampu menjadikan negara maju dan tarif ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, mantap. Harga-harga bahan pokok semakin murah. Gibran orang cerdas. Anakku aja ikut tes PNS susah banget. Ini jadi wapres, nggak ada tesnya. Tentunya teman-teman, ketika kita memiliki kekuasaan ataupun memiliki orang dalam, atau kita memiliki salah satu pejabat keluarga kita, apapun urusan kita akan lebih lancar. Itu yang terjadi di Indonesia ini. Tetapi ya sudahlah, ini adalah negara Konoha. Kita juga berharap untuk Prabowo Subianto kedepannya lebih teliti dan membangun Indonesia ini lebih maju dan menciptakan Indonesia ini lebih maju untuk menuju emas di tahun 2045. Namanya juga orang nggak senang, tapi Gibran tetap pilihan rakyat. Maaf, bukan nggak senang, justru orang mau dengar bahasa yang benar karena ini adalah wakil presiden. Sebenarnya sah-sah saja, tapi ini wakil presiden, apakah pantas dengan penyebutan dan bahkan di Kamus Bahasa Indonesia pun nggak ada para. Jadi ya menurut saya kurang abdol gitu. Setelah Samsul pun Fufat Olintok Dentok, sekarang para. Bisa nggak sih calon pejabat itu tes kayak CPNS dulu? Rakyat hanya memilih orang yang jujur dan pekerja keras untuk rakyat. Kalau mau cari yang jujur, pekerja keras, petani-petani di kampung banyak. Nah tentunya kalau misalnya udah terjun ke pejabat-pejabat, ya kita bisa lihat bahwa banyak juga para menteri yang terkena kasus korupsi. Dan banyak juga ya susah untuk mencari orang yang jujur dalam bekerja. Ya tentunya teman-teman, kita bisa melihat banyak yang korupsi. Kembali lagi kita membahas mengenai kasus RV Voice ya, yang dimana dia sudah tersangka yang sebenar-benar sudah merugikan negara dengan 270 triliun. Itu sangat banyak teman-teman, bahkan itu bisa menyewa Ronaldo dan banyak pokoknya itu sangat sudah merugikan negara. Tetapi dia hanya divonis 1 atau 5,5 tahun di penjara. Apakah itu layak? Apakah itu etis? Nah, itulah negara kita ini teman, adalah butuhnya keadilan di negara kita sendiri. Menghabiskan uang 400 triliun dapat cuma macam ini. Para ternak Mulyono keluarlah. Ini mantra kedua untuk memanggil ternak Mulyono. Yang penting kinerja bagus dan enggak korupsi. Kasihan dungu. Ini banget. Nah, perapotan
Tenang aja, pendukungnya cinta mati bakalan dibela. Para, tok detok. Nah, aku nggak milih loh. Endomah bangga dengan pilihannya para. Nah, Raiso ngomong penting, yang penting iso kerja. Semangat Pak Gibran, makanya suruh bagi susu aja cocok. Padahal Konoha katanya kecerdasan level internasional. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang ketika kita melihat sebagai wapres dengan kata sambutan para itu ya, kita bukan mengecek, tetapi kita mengkoreksi. Yang seharusnya sebagai wapres, sebagai wakil presiden, tentunya memiliki peribahasa yang sangat bagus, makanya sebagai wapres. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.